Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Pencari Selisih Online. Mudah-mudahan teman-teman sehat walafiat, diberi rezeki dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari teman-teman. Baik teman-teman, pada tradingan harian ini saya sedikit mau berbagi ya teman-teman, bukan untuk menggurui tapi di sini hanya berbagi kepada teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang namanya trading pasti kita tahu bersama teman-teman ya. Kita sudah dihadapi dengan resikonya, yaitu sangat jelas sekali ya kalau kita sudah kalau kita sudah bermain dengan namanya cryptocurrency itu kita sudah memahami resiko-resiko yang ada teman-teman. Resiko trading itu biasanya nyangkut, nyangkut, nyangkut teman-teman. Tapi nggak apalah, ini salah satu pelajaran untuk kita teman-teman ya. Jadi bila kita mempunyai pelajaran atau pengalaman dalam sangkuters ini, kita bisa, oh iya ya, kalau kita melihat penggerakan koin seperti ini itu kita harus mewaspadai lah. Jadi kita nggak bisa lagi istilahnya ya, sebetulnya begini teman-teman ya, eh, pasar itu sebetulnya tidak bisa kita prediksi ya teman-teman ya. Jadi teknikal apapun yang teman-teman miliki, sehebat apapun teman-teman bisa menganalisa chart yang sudah ada di Indodax ini, mungkin pas kita kembalikan lagi ke pasar teman-teman. Jadi ya anggap saja kalau kita di dunia offline ya teman-teman ya, kita mau jualan nih ya teman-teman ya, kalau kita mau jualan di pasar gitu ya, kita nggak tahu kan ya kalau di pasar itu bahwa barang yang kita jual itu apakah itu laku ya, atau memang sedikit sedikit pending lah istilahnya. Tapi biasanya itu pedagang itu dia tidak akan menjual rugi ya, biasanya seperti itu ya. Jadi pedagang itu dia tetap optimis bahwa dagangannya itu akan laku dan pastinya dia akan sedikit selisih ya. Dia selisih itu dari harga pembelian dan penjualan itu ada yang namanya selisih. Nah, itulah yang disebut dengan profit, teman-teman. Oke, kesempatan kali ini saya tidak mau berpanjang lebar teman-teman ya, karena durasi video saya itu biasa antara 10 menit saja. Dan di sini saya tidak mengedit video-video, pokoknya di sini di channel saya ini saya tidak menggunakan editing video-video teman-teman ya, atau KineMaster atau apalah gitu ya. Original teman-teman, tetap saya pertahankan original. Oke teman-teman, langsung saja. Tadi saya trading ingin membeli koin itu sebetulnya ya, yang saya lakukan itu biasanya itu melihat volumenya teman-teman ya. Jadi melihat volumenya. Nah, biasanya saya trading itu saya akan lihat volumenya dulu nih. Maksud dari lihat volume itu karena kita trading harian itu ya pastinya kita harus mempunyai volume tertinggi. Tidak tertinggi pun 10 besar tertinggi teman-teman. Jadi saya lakukan itu mengecek volumenya. Jadi teman-teman bisa lakukan di klik yang tanda segitiga ini teman-teman ya. Segitiga ini. Dan pastikan segitiganya itu ke bawah teman-teman, bukan ke atas. Nah, ini yang teman-teman lihat segitiganya itu ke atas ya. Jadi menunjukkan ke atas itu volume terkecil teman-teman. Kita lihat aja di sini ya.
Ya biasanya kalau kita itu suka males ya teman-temannya kalau kita melihat angka-angka seperti ini ya. Jadi ya teknisnya seperti yang tadi lah. Kita klik yang tanda segitiga ini dan dia ke bawah bukan ke atas teman-teman ya. Jadi dianya ke bawah. Kalau ini dia volume paling terkecil. Jadi si segitiga ini dia moncongnya itu ke atas. Kita rubah lagi teman-teman. Kita rubah lagi. Oke, nah ini dia segitiganya itu ke bawah teman-teman ya. Segitiganya lihat ke bawah ya. Jadi volume yang segitiga ke bawah ini dia volume yang besar ya. Bukan price-nya ya teman-teman ya. Maaf, bukan price-nya tapi volume transaksinya paling terbesar. Nah, ini teman-teman. Jadi setelah kita lihat volumenya yang terbesar, kita sekarang bintangi saja supaya kita kan karena kita kan mau mencepat nih trading harian itu nggak usah apa ya profitnya itu nggak usah besar-besar teman-teman ya. Jadi istilahnya sedikit-sedikit yang penting profit. Terus kita ulangi lagi kembali lagi ke koin yang volumenya yang 10 besar tadi teman-teman. Dan pastinya di situ teman-teman juga harus lihat dulu nih kira-kira si koin ini nanti kita cobalah teman-teman ya. Nah, setelah ini kita lihat ya teman-temannya di sini kita cari yang 10 besar saja. Ini 1, 2, ya 10 besar aja ke bawah. Ya. Nah, kebetulan di sini saya bintangi teman-teman tuh. Saya bintangi karena apa? Karena apa ya? Karena emang nanti kita mainnya main short ya. Maksudnya cepat gitu ya. Ya, kalau yang saya lakukan itu 10 besar saja lah atau mau 5 besar juga nggak jadi masalah. Kita mainin 5 koin misalnya ya. Lalu kita mau main 10 koin ya jadi nggak masalah, teman-teman. Kalau kita main 3 koin ya juga nggak jadi masalah. Jadi saya lakukan itu 10 besar dulu saja. 1, 2, 3, 4 ya. Yang ini teman-teman ya. Saya kasih bintang ya. Kalau mau main 3 koin ya 3 koin, nggak jadi masalah. Jadi kenapa saya kasih bintang ini nanti dia akan muncul di favorit teman-teman ya. Jadi kita nggak usah lagi ke IDR di sini nanti kalau misalnya kita bermain yang apa yang sudah dibintangi ini berarti koin-koinnya akan masuk ke favorit. Jadi nggak usah lagi kita ngeklik ini lagi teman-teman ya. Ngeklik ini lagi. Ya, itu yang saya lakukan setiap trading harian saya. Nah, nanti dia akan masuk ke favorit. Kita klik favoritnya teman-teman ya. Nah, inilah yang kita sudah expanding ya, ya. Apa ya yang sudah di filter gitu yang tadi 10 besar lalu kita kasih bintang dan inilah hasilnya yang akan kita eh, apa trading kan ya. Tapi di sini juga teman-teman bisa lakukan mau pecah misalnya contoh seperti ini teman-teman ya. Misalnya kita punya modal 500.000 misalnya ya. 500.000. Nah, sekarang 500.000 itu dibagi 10 saja. Nah, misalnya di sini kita pasang 100.000, kita pasang 100.000, kita pasang 100.000 ya. Jadi 100.000 ini kalau kita mau main 5 koin teman-teman. Ya, gitu aja. Tapi kalau misalkan kita mau main 10 koin ya, teman-teman bisa 500.000 itu bisa dibagi 10 lah. Ya, terserah teman-teman itu enaknya gimana terserah teman-teman. Tapi yang saya biasa lakukan itu saya suka bermain di 5 koin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, setelah 5 itu saya akan pecah lagi di sini. Yang ini misalnya saya punya modal misalkan 250.000 misalnya ya. Di sini saya main BTC 50.000 misalnya. Lalu di Avi di sini 50.000. Nah, di situ nanti saya akan 5 koin ini akan dari modal saya itu akan dipecah seperti yang tadi yang saya lakukan teman-teman. Nah, contoh misalnya oke, kita mau main. Nah, kebetulan di sini ada yang down ya, teman-teman ya. Yang merah kalau ini tentu pastinya dia merah kalau Bitcoin hijau pasti dia merah, teman-teman USDT ini. Oke, kita coba yang ini. Kita coba yang EOST ya. EOS ya. Kita coba EOS, kita lakukan
Udah 10 menit teman-teman ya. Oke, 1 menit dulu, 2 menit lagi ya teman-teman ya. Oke, kita lakukan di sini teman-teman. Oke, kita lihat penggerakan pasarnya. Oke, dia mengalami penurunan. Kita masukkan di sini rata-rata lah. Oke, dia udah masuk rata-rata ya. Oke, kita langsung saja beli. Kita langsung aja kita coba beli 50.000 aja dulu teman-teman. Nggak jadi masalah. Jangan juga hariannya teman-teman ya. Yang penting profit. Yang penting profit. Oke. Oke, kita masukkan 50.000 aja lah. Atau kita tester dulu nih teman-teman. 20 berapa ini? Hitung-hitungnya itu apa 50.000 lah, 50.000. Oke, 50.000. Mana 50.000? Kok nggak muncul ini? Ya, saya teman-teman handphonenya ini agak lemot. Maaf ya teman-teman ya. Oke, 50.000. 50.000 ya. Oke, 50.000 terus kita masukkan, kita apa ya? Kita coba lihat, kita masukkan yang 2042. Kenapa 2042? Nanti kalau misalnya 5 menit dia nggak nyampe 242, baru kita rubah lagi. Ya namanya juga kita nggak usah nunggu lama-lama teman-teman ya. Kalau kita misalkan di antara 5 menit kita nggak dapat yang ini, kita masuk ke 243. Nah 5 menit atau 10 menit, ini 5 menit, ini 10 menit ya, dan ini 5 menit teman-teman. Jadi semua totalnya itu 20 menit. Jadi kita harus standby di handphone kita teman-teman, atau di laptop teman-teman ya. Kebetulan saya paling suka itu di handphone saja lah kalau trading di Indodax ya. Kalau di laptop itu ribet ya teman-teman ya. Harus buka laptop dulu, terus kita harus ya, kalau di Indodax ini ya lebih baik kita di handphone saja lah ya. Jadi istilahnya kita ke bawah kemana-mana juga bisa gitu, sambil ngopi ya, sambil apalah, sambil ngobrol sama keluarga gitu. Oke teman-teman ya. Jadi di sini 5 menit. Maaf, di sini di sini tadi berapa ya tadi? Di sini 5 menit ya, di sini 10 menit, di sini 5 menit teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini 5 menit tidak nyampe, masuk ke 42 243. Nah, ini jangka waktunya 10 menit. Jadi kalau misalkan 5 menit teman-teman nggak nyampe, bukan nggak nyampe, nggak kebeli nih di harga 242 yang sekarang ini, teman-teman bisa pasang di 243. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pas 10 menit dia nggak nyampe juga nih misalnya. Ya, 10 menit dia nggak nyampe juga. Maksudnya nggak nyampe itu nggak masuk. Udah 10 menit misalnya di harga 243, lalu nggak juga nyampe, maksudnya nggak kebeli gitu kan. Terus teman-teman rubah lagi aja, nggak apa jadi masalah ya. Rubah lagi, batalkan, lalu kita masukkan ke harga 244. Ketika 5 menit dia tetap sama juga 244, tidak apa namanya, tidak kebeli, teman-teman akan lihat ada keputusan apakah teman-teman mau belinya apa secara instan atau tahan di situ. Kalau menurut saya tahan di situ, lalu kita berikan jangka waktu 5 menit lagi di situ. Nah, 10 menit atau 15 menit misalnya masih tetap dia tidak ada penggerakan atau tidak bisa membeli ya, teman-teman oke, di close lagi aja, di cancel lagi, lalu teman-teman bisa cari koin yang agresif lagi teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan usah dipaksakan di koin ini gitu. Paham ya maksudnya teman-teman ya. Jadi ketika jangka waktu 20 menit itu di 3 grade kita nggak nyampe, teman-teman jangan maksakan. Kita batalkan, lalu teman-teman langsung cari koin yang agak agresif sedikit. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, ini karena waktunya udah 14 menit ya, 14 menit kebetulan emang saya nggak begitu panjang-panjang ya buat video, dan saya tidak mengedit video ini dengan aplikasi-aplikasi lain.
Dan saya di channel ini saya fokus menggunakan handphone secara original, teman-teman. Jadi ketika saya membuat video ini, kalau ada yang salah saya balikan lagi gitu. Jadi nggak ada cut atau nggak ada ini, saya langsung saja seadanya. Dan mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat, teman-teman ya. Bisa bermanfaat semua teman-teman. Lalu di sini juga saya hanya ingin berbagi saja, bukan untuk menggurui. Mudah-mudahan teman-teman bisa apa ya namanya ya, berbagi juga ya. Kalau misalkan teman-teman punya tip dan trik lain, boleh teman-teman komen di bawah ini, di video bawah ini. Silakan teman-teman bagikan kalau bermanfaat video ini. Silakan like, komen, dan share. Terima kasih. Nanti untuk selanjutnya, video selanjutnya kita coba untuk coba lagi trading harian kita, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat, dan yang pastinya teman-teman jaga kesehatan. Tetap profit, teman-teman ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada perkataan saya salah ya. Eh, Mohon dimaafkan. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.